Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, kita gaskan ke videonya. Setelah mereka selesai menangani Raya Pembunuh, Sui tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar sekali lagi dan Mukoda naik ke tubuh Sui untuk melanjutkan perjalanan. Ngomong-ngomong, ia telah menilai batu putih yang diberikan Dora dan Sui kepadanya dan mengetahui bahwa itu adalah opal putih. Mukoda pikir itu akan menjadi kenang-kenangan yang bagus untuk perjalanannya kali ini, lalu memutuskan untuk meminta Lambert untuk menjadikan aksesoris kecil yang bisa Mukoda pakai. Tidak jauh dari sarang rayap, mereka bertemu dengan sekelompok Trenggeling sepanjang 10 meter yang berjalan dengan susah payah melewati ruang bawah tanah. Rasanya pas jika ada semut yang sangat besar, pasti ada Trenggeling yang sangat besar. Dan pemandangan itu mengingatkan Mukoda pada sebuah film dokumenter yang pernah ia lihat di TV yang pernah memperlihatkan Trenggeling yang hidup di lahan basah. Bagaimanapun, Vel meringis dan menjelaskan bahwa daging makhluk-makhluk itu rasanya sangat busuk. Jadi mereka memutuskan untuk membiarkan para Trenggeling itu hidup. Jujur saja, ia akan merasa sedikit jijik jika memakan Trenggeling. Jadi Mukoda tentu saja tidak mengeluh. Ngomong-ngomong, seiring berjalannya waktu, mereka berakhir dengan serangkaian monster yang menurut familiarnya tidak sebanding dengan waktu yang mereka habiskan demi monster lainnya. Tidak ada satupun yang muncul yang memicu naluri pemburu mereka bangkit, dan mereka melanjutkan perjalanan tanpa gangguan hingga malam tiba dan mereka memutuskan untuk tidur malam. Meskipun mereka berada di jauh di bawah tanah, level lapangan di ruang bawah tanah mengikuti siklus siang dan malam seperti dunia permukaan. Bagaimanapun, mereka menemukan sepetak tanah yang relatif kering dan berumput, lalu berhenti di sana untuk mendirikan perkemahan. Mukoda telah memasak hotpot yang mereka makan untuk makan siang dari awal, jadi ia memutuskan untuk membawakan sesuatu yang sudah jadi untuk makan malam. Kuartetnya yang rakus mulai ribut tentang bagaimana mereka ingin makan karage aligator. Tapi tentu saja Mukoda langsung menolak ide itu dan menyajikan mangkuk daging sapi bawah tanah sebagai gantinya. Tentu saja familiarnya menggerutu karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi mereka juga melahap makanan mereka dan meminta nambah dalam beberapa detik kemudian. Anggota ARK juga cukup menyukai mangkuk daging sapi, dan ketika Mukoda memberitahu mereka dari mana daging sapi itu berasal, mereka mulai dengan serius mendiskusikan kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke ruang bawah tanah daging itu. Feodora, si pelahap elf, tampaknya baik-baik saja dengan apapun selama ada makanan enak, dan menghabiskan diskusi dengan menghabiskan mangkuk dagingnya. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan seorang pecinta kuliner sejati. Kemudian dia meminta lebih banyak porsi tambahan daripada yang pernah dipertimbangkan oleh orang berakal sehat untuk makan dalam satu kali makan. Dan hal ini tidak mengejutkan siapapun. Mereka menghabiskan sedikit waktu bersantai setelah makan malam selesai dan bersiap-siap untuk tidur ketika Mukoda mengetahui bahwa aku melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari kebiasaan partinya. Di sana Gaudino berinisiatif untuk jaga malam atau ngeronda. Mukoda sendiri sudah memberitahunya kalau Vel dan Gon telah memasang perisai, jadi tidak akan ada monster atau apapun itu yang mengganggu mereka. Tapi Gaudino menjawab untuk menganggap apa yang sedang dilakukannya adalah sebuah kebiasaan dari para petualang saat menjelajahi dungeon. Vel yang mendengar percakapan itu ikut angkat bicara agar Mukoda membiarkan mereka menyia-nyiakan waktunya yang tidak berguna. Gon juga bertutur cukup sinis. Ia merasa diremehkan karena jika Gaudino masih berjaga itu berarti penghalang yang dibuat Fenrir dan naga kuno itu lemah. Mukoda sendiri mengerti mengapa mereka berdua menganggap keputusan Ark menjengkelkan. Tapi pada saat yang sama, ia pasti bisa melihat dari mana para petualang itu berasal juga. Mereka mungkin tidak pernah berkemah tanpa ada orang yang berjaga. Mukoda berasumsi kemungkinan besar itu adalah cara berpikir konvensional bagi para petualang.
Cukup dengan ini, keluarkan perlengkapan tidur kami, kata Vel. Mendengar itu, Mukoda kemudian bergegas mengeluarkan perlengkapan tidur mereka. Tapi ia juga merasa bimbang karena party Ark pasti akan kebingungan jika melihat beberapa futon atau tempat tidur khas Jepang yang ia keluarkan dari item boxnya. Familiarnya rupanya telah menunggu dengan penuh semangat dan segera berbaring. Pada akhirnya Gaudino tetap berjaga dan 3 orang lainnya beristirahat. Mukoda merebahkan diri di tempat tidurnya, bersandar di perut Vel dan memejamkan mata. Penjara bawah tanah itu pasti membuatnya lelah lebih dari yang ia sadari, karena sebelum Mukoda menyadarinya, ia sudah tertidur lelap. Singkat cerita, tamparan terus menghantam pipi Mukoda. Sensasi lengket dari tentakel yang menampar pipinya dengan lembut membangunkannya, dan perlahan-lahan Mukoda membuka paksa matanya. Ternyata tamparan itu berasal dari Sui yang merasakan lapar. Mukoda pun dengan tubuh yang sangat berat berusaha untuk bangkit. Ia pun meminta Sui untuk mengeluarkan air dari tentakelnya untuk dipakainya cuci muka. Saat Mukoda berdiri untuk pergi memasak, ia dikagetkan oleh wajah mengerikan Gideon yang tampak sangat kelelahan. Sebuah kantong mata hitam tampak sangat jelas di wajahnya. Tapi Gideon merasa itu bukan apa-apa. Ia telah terbiasa dengan hal itu. Akan tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti ia akan tidur kapan saja jika dipaksakan. Mukoda pernah mendengar bahwa makan daging sapi penjara bawah tanah dapat membantu seseorang pulih dari kelelahan lebih cepat. Dan ia pun memutuskan untuk menyajikan beberapa tonjiro sup daging sapi dan miso untuk sarapan. Untungnya Mukoda sudah membuatnya sebelumnya dan segera mulai bekerja menyiapkan sarapan mereka. Ketika anggota Ark berkumpul untuk sarapan, Mukoda khawatir menemukan bahwa mereka semua tampak sama kelelahannya dengan Gideon. Gaudino dan Sigbar sama-sama bersikap pendiam seperti dia, dan meskipun Fyodora hampir tidak pernah berbicara bahkan di hari yang baik, kantung di bawah matanya memperjelas bahwa semangat riangnya tidak dapat membantu melewati apapun yang terjadi. Mukoda pun bertanya kepada mereka apakah mereka baik-baik saja. Kemudian mereka hanya mengangguk, seolah memberitahunya bahwa mereka baik-baik saja dengan cara yang paling tidak meyakinkan. Hanya sekali melihatnya saja cukup untuk mengetahui mereka benar-benar kehabisan tenaga. Mukoda sekali lagi bertanya, apakah berjaga selalu melelahkan? Ia tidak tahu cara kerjanya, tapi Mukoda bilang kepada mereka bahwa ia akan baik-baik saja tanpa penjaga. Mukoda pun menyodorkan sarapan mereka ke masing-masing party Ark, berupa tonjiro yang dibuat dengan daging sapi bawah tanah dan minyak sayuran alban, lauk yang terbuat dari ikan teri yang ditumpuk di atas parutan daikon, dan bola nasi yang dibumbui dengan campuran kemasan yang berisi wakame dan biji wijen. Mukoda pernah mendengar bahwa ikan teri, biji wijen, dan wakame juga baik untuk memulihkan kelelahan. Jadi semuanya tampak seperti pilihan yang tepat. Anggota Ark makan dalam diam. Bahkan Fyodora yang biasanya melirik makanan penuh daging milik familiarnya tidak seperti biasanya, dan kuartet rakus itu sedang menikmati mangkuk daging sapi panggang yang dibuat menggunakan daging sapi bawah tanah bermutu tinggi pagi itu. Di hari lain, Fyodora akan mengeluarkan air liur seperti sungai karena hidangan yang mewah. Sungguh, apa yang terjadi pada mereka? Gaudino mulai bercerita dengan apa yang terjadi semalam. Seekor laba-laba neraka muncul tepat di sampingnya ketika ia sedang berjaga. Gaudino akhirnya menjerit ketika menyadarinya. Gideon yang terbangun ikut histeris. Laba-laba neraka tidak lebih besar dari telapak tangan, tapi mereka juga monster yang sangat agresif dan berbisa mematikan. Satu gigitan saja akan menyebabkan korbannya memuntahkan darah dari setiap lubang dan mati dengan cara yang mengerikan, menggeliat, dan sangat menyiksa. Sigbar juga melihat 5 di antaranya sedang merayap sekaligus. Namun sepertinya penghalang menghalangi mereka untuk mendekat. Tapi Sigbar tetap tidak bisa diam saja. Melihat makhluk mematikan mendekatinya, keberanian kurtasinya yang biasa tidak terlihat saat itu. Ia sangat kelelahan karena tidak dapat beristirahat semalam. Selanjutnya, Fyodora didekati kelelawar vampir. Kulitnya yang tadinya cerah kini berubah menjadi seram setelah bercerita. Gaudino, Gideon, dan Sigvar ternganga padanya.
Kelelawar vampir berukuran panjang 2 meter dari kepala hingga kaki. Mereka sangat besar. Mereka melumpuhkan bangsanya dengan racun yang kuat sebelum menyedot setiap tetes darah mereka. Mayat-mayat korban mereka yang sudah kekeringan benar-benar merupakan pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Laba-laba neraka dan kelelawar vampir keduanya adalah monster peringkat A. Dan karena satu-satunya material berguna yang bisa diperoleh dari mereka adalah batu ajaib, mereka dibenci oleh para petualang dimanapun. Praktik standarnya adalah tidak repot-repot mempertaruhkan nyawa untuk melawan mereka. Jika sebuah party bertemu dengan salah satu dari monster tersebut, mereka akan melarikan diri dan idealnya tidak ada seorang pun yang akan mendekati wilayah mereka. Petualang Ak menghela napas berat dan tersinkronisasi. Di sanalah Mukoda berada, tertidur sepanjang malam. Party Ak mengakui Mukoda mungkin lebih berani daripada yang mereka kira. Mukoda and the gang menghabiskan seminggu penuh mengendarai Sui melintasi lahan basah, berhenti sesekali atas permintaan Ark atau membiarkan Vel dan Sui berolahraga dengan menghadapi monster di sekitar. Kebetulan target utama Ark sepanjang perjalanan berakhir menjadi sejenis monster mirip burung beo dengan bulu berwarna cerah. Bulu-bulu mereka sangat cerah bahkan membuat burung beo bumi merasa malu. Dan sepertinya mereka bisa dijadikan gaun, aksesoris, kipas angin, dan sejenisnya yang semuanya sangat populer di kalangan orang kaya. Beberapa orang bahkan menjadikan burung oto sebagai pajangan. Satu-satunya masalah yang membuat pasar tidak dibanjiri oleh mereka adalah bahwa mereka hanya tinggal di lokasi tertentu yang hanya bisa dijangkau oleh petualang peringkat tinggi. Tak perlu dikatakan, itu juga berarti mereka menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Dengan monster terbang sebagai target utama Ark, ini adalah kesempatan sempurna agar keahlian memanah Feodora benar-benar bersinar. Dia mengalahkan setengah lusin monster burung beo berwarna cerah sendirian. Dan mereka menjatuhkan item drop bulu-bulu yang bagus. Itu berarti mereka masih merupakan monster yang sangat menguntungkan untuk diburu. Dan anggota Ark jelas senang mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan begitu banyak dari mereka. Mukoda akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Ia lalu meminta Dora mengalahkan sekitar 10 monster burung beo, lalu mengumpulkan bulu-bulu yang mereka jatuhkan. Menurutnya itu akan menjadi oleh-oleh yang sempurna untuk semua orang di Karelina, terutama jika Mukoda membuatnya menjadi pena bulu ayam atau semacamnya. Vel dan Sui menghabiskan sebagian waktunya untuk memburu anaconda hitam, sejenis monster yang pernah mereka temui di penjara bawah tanah Eveling, dan monster banteng besar berwarna coklat yang disebut Yeles. Mereka memilih untuk memangsa monster-monster itu karena daging keduanya enak. Yeles konon sangat lezat, jadi setiap kali mereka bertemu dengan kawanan Yeles, familiarnya akan membantai semua yang bisa mereka dapatkan. Fakta bahwa monster penjara bawah tanah menjatuhkan potongan daging yang siap dimasak adalah sebuah berkah, karena Mukoda tidak perlu repot-repot menyembelih mereka. Gon dan Dora sesekali berhenti untuk menghabisi monster apapun yang menarik perhatian mereka saat mereka juga melakukan pengintaian. Dora membuat tas ajaib dan ketika dia akhirnya mengembalikannya kepada Mukoda, Mukoda menemukan berbagai macam item drop di dalamnya. Dia mengambil kulit, gigi, dan bertonton jenis daging lainnya, termasuk yang mengejutkannya, daging penyu ukuran besar. Rupanya Dora ingat memakannya di penjara bawah tanah Eveling, jadi ketika dia bertemu dengan sekelompok mereka di rawa, dia meluangkan waktu untuk memburu semuanya. Daging penyu itu menarik perhatian Vel dan Sui, jadi mereka melakukan perjalanan sampingan ke rawa tempat Dora mendapatkan di sana. Familiarnya menghabisi beberapa waktu dengan rajin menghabisi setiap penyu besar yang bisa mereka temukan. Pemandangan gembira bagi familiarnya menyerbu dari satu penyu ke penyu lainnya, berburu dengan penuh semangat hingga orang-orang mengira mereka mencoba memusnahkan seluruh spesies. Di mata Ark itu sesuatu yang membuatnya ngeri. Mukoda mencoba menjelaskan bahwa kura-kura itu rasanya sangat enak, namun sayangnya hal itu hanya membuatnya terkejut 4 kali, diikuti dengan rasa jijik yang lebih besar daripada yang mereka ungkapkan sebelumnya. Bahkan Feodora, si jurang maut, tampak juga jijik. Mukoda tidak mengerti, hotpot penyu itu enak sekali.
Bagaimanapun juga mereka memperoleh banyak daging dari kura-kura gigitan besar serta bentuk monster berperingkat lebih tinggi yang tampaknya disebut kura-kura gigitan raksasa membuat ia dan familiarnya benar-benar puas. Dan Mukoda hanya perlu memberi makan Ark hotpot penyu suatu hari nanti. Tentu saja Mukoda bertanya-tanya jika kura-kura raksasa seperti mereka secara alami menghuni lahan basah seperti yang dilaluinya. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat seperti penjara bawah Evaling yang seluruhnya berupa koridor batu tanpa air. Namun pada akhirnya Mukoda memutuskan bahwa memikirkan hal itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun segala sesuatu tentang ruang bawah tanah hanyalah sebuah misteri besar di luar akal pikiran. Setelah berhari-hari berpergian tanpa tujuan melalui lahan basah, Vel dan Gon akhirnya memberitahunya bahwa mereka hampir mencapai tujuan akhir. Dengan kata lain, tidak akan lama lagi mereka bertemu dengan bos lantai tersebut. Dan Mukoda memutuskan untuk berhenti beristirahat semalam sebelum pergi ke ruangan bos karena masih terlalu dini untuk itu. Akhirnya ia memutuskan untuk segera memulai membuat makan malam. Vel menggerutu mengapa repot-repot menunggu ketika mereka bisa berurusan dengan bos pada saat itu juga. Mukoda menjawab, karena saat ini mereka berangkat dengan party Ark. Mereka semua harus bersiap menghadapi pertarungan semacam itu. Mukoda juga harus mempersiapkan sarafnya untuk itu, khususnya setiap kali mereka berakhir di penjara bawah tanah. Mukoda mendapati dirinya sangat ketakutan membayangkan bos mengerikan seperti apa yang akan ditemuinya. Ditambah lagi kali ini Mukoda punya teman manusia seperjalanan, dan itu berarti mereka harus ekstra hati-hati untuk berjaga-jaga. Tidak peduli musuh apa yang akan muncul, itu tidak menjadi masalah karena Vel akan mengakhirinya sebelum pertempuran dimulai. Tapi menurut Mukoda, mending mereka meluangkan waktu terlebih dahulu untuk makan malam. Terkecuali kalau Vel tidak ingin makan, Mukoda mempersilahkannya untuk pergi sendiri ke ruang bos. Mendengar itu membuat Vel cukup kesal, karena menurutnya itu dua masalah yang berbeda. Vel terus bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa waktu, kebanyakan tentang betapa keterlaluannya membawa makanan ke dalam percakapan yang sama sekali tidak sehubungan. Tapi Mukoda berpura-pura tidak mendengarnya. "Apakah makan malam sudah siap, Tuan?" Sui bertanya. Namun Mukoda belum menyelesaikannya karena terus berdebat dengan Vel. Sui pun meminta Mukoda untuk segera membuatkannya makanan karena sudah terlalu lapar. Mukoda sangat beruntung ia bisa mendapatkan daging penyu raksasa. Ia pikir daging penyu raksasa dari penjara bawah tanah Evaling akan bertahan cukup lama, tapi tidak. Mereka sudah menghabiskan sebagian besarnya, dan untuk menu makan malam mereka, Mukoda berniat untuk memasak hotpot daging penyu. Dora dan yang lainnya telah memperoleh daging penyu dalam jumlah yang luar biasa, lebih banyak di penjara bawah tanah Evaling. Tapi itu tidak sebanding dengan selera partinya. Alhasil ini pertama kalinya setelah sekian lama Mukoda bisa membuat resepnya. Hotpot penyu seharusnya menjadi hidangan yang sangat memberi energi. Jadi sepertinya makanan yang sempurna untuk disajikan sebelum pertarungan bos. Vel dan Sui benar-benar memakan kura-kura terakhir mereka dalam sekejap. Mereka sangat rakus, tapi yang membuat Mukoda tidak habis pikir, familiarnya yang lainnya itu Dora. Tubuhnya yang kecil dapat memasukkan banyak makanan. Bagaimanapun Mukoda sangat senang Dora dapat menemukan penyu-penyu itu. Mendengar pujian itu, Dora terkekeh bangga. Tapi ternyata Dora belum lupa betapa enaknya mereka saat terakhir kali ia merasakannya. Dan pada saat Dora melihat salah satu makhluk itu muncul di rawa, ia tahu percis kalau monster itu adalah salah satu monster yang dagingnya sangat enak. Berkat penemuan itu, Dora menjadi bintang makan malam kali ini. Gon bertanya-tanya apakah daging penyu itu enak, karena dilihat dari bentuknya sangat menjijikan. Sementara Dora, Sui, dan Mukoda semakin bersemangat dengan makan malam mereka, Gon melirik ke arah Mukoda dan hidangan yang sedang dimasaknya dengan pandangan yang sangat skeptis. Gon selalu bercerita tentang betapa lezatnya semua yang Mukoda masak. Tapi tampaknya setelah melihat penyu-penyu saat mereka masih hidup dan bernapas, dia tidak percaya penyu-penyu itu bisa memenuhi harapan tersebut.
mengingat seperti apa rupanya. Mukoda tidak bisa menyalahkannya, tapi aneh saja dia tahu, gumam Mukoda. Lalu Mukoda menyarankan Gon untuk menilai daging kura-kura yang sedang dimasak Mukoda dengan skill penaksirnya agar ia dapat mengetahui rasanya. Ternyata sebelum Mukoda menyuruhnya, Gon telah melakukannya, menilai dari bagaimana mata reptilnya yang memanjang dan agak mengintimidasi terbuka lebar karena terkejut. Gon tidak menyangka makhluk seperti itu bisa menjadi makanan yang lezat. Vel pun berkata, ia juga telah menilai monster penyu itu di masa lalu dan mengetahui manfaatnya. Ia menemukan dagingnya biasa-biasa saja, namun ketika dimasak menggunakan metode yang tepat, itu menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat. Di sisi lain, Gideon juga merasa merinding karena Mukoda benar-benar akan memasak daging monster kura-kura. Makanan yang dimasak Mukoda sungguh luar biasa, tapi Gaudino merasa tidak mungkin Mukoda bisa membuat sesuatu yang enak dari daging tersebut. Feodora yang merupakan penggemar masakan Mukoda kali ini berada di tempat orang-orang yang meragukannya. Ternyata Mukoda mendengarkan obrolan dari party Ark. Ia kemudian bergumam untuk mereka terus mengeluh dan mungkin Mukoda memutuskan untuk tidak memberi makan malam mereka dan mereka akan merasa menyesal karena meragukan menu makanan yang dipilihnya kali ini. Terlepas dari semua gangguan itu, tidak lama kemudian Mukoda menyelesaikan memasak hotpotnya. Ini kelihatannya lezat, kata Mukoda sambil memeriksa hasil karyanya. Familiarnya telah menunggu makanan mereka dengan penuh semangat dan jelas sudah lebih dari siap untuk memulai. Vel, Dora, dan Sui berseru gembira saat mereka mulai memakannya. Sementara itu Gon sedikit lebih tentatif, tetapi hanya pada awalnya saja. Setelah satu gigitan saja, Gon langsung masuk ke mode rakusnya. Ia pun menyadari jika jangan menilai sesuatu dari sampulnya. Tapi meskipun begitu, Mukoda rasa ia harus mengakui bahwa ia tidak akan pernah memakan serangga atau sejenisnya. Tidak peduli betapa lezatnya menurut skill penilaiannya. Bagaimanapun, sekarang waktunya bagi Mukoda untuk makan. Ia juga meletakkan hotpot di depan anggota Ark. Mereka menatapnya dengan ekspresi tegang sambil menelan ludah. Melihat bentuknya, Gaudino bertanya kepada Mukoda apakah makanan ini sama dengan apa yang mereka makan sebelumnya. Mukoda pun menjelaskan hidangan ini sama enaknya dengan yang sebelumnya. Sebenarnya beberapa orang mungkin akan mengatakan ini lebih baik. Mata Feodora berbinar dalam sekejap. Dia diam-diam menatap hotpot kura-kura itu dengan tajam. Mukoda rasa para elf juga peduli dengan hal semacam itu. Meskipun secara bawaan mereka cantik, ya Mukoda tahu dia sudah cukup umur untuk punya cucu. Jadi mungkin dia berada pada usia di mana dia harus memulai mengkhawatirkan kulitnya. Feodora menatap hotpot penyu itu dengan mata terbelalak untuk terakhir kalinya sebelum menyendok sebagian ke dalam mangkuknya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk menguatkan tekadnya, menggigit sepotong daging penyu dan membeku. Melihat Feodora yang terdiam, Gaudino bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia, Gideon, dan Sigpar semuanya mencondongkan tubuh ke depan saat mereka menunggu untuk mendengarkan pendapat Feodora tentang daging itu. Jangan memaksakan diri, aku akan memakan milikmu untukku, kata Feodora. Kemudian dia menghabiskan mangkuk pertamanya lebih cepat dari yang bisa dilihat mata dan pergi selama beberapa detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Feodora kembali ke wujudnya yang biasa dan dengan jelas menilai hotpot itu lezat. Mendengar jawaban seperti itu, Gaudino menyimpulkan jika makanan itu sangat enak. Pada akhirnya Gaudino dan yang lainnya mulai mencobanya. Feodora makan dengan sangat cepat sehingga sepertinya dia bermaksud untuk menghabiskan seluruh isi panci. Gaudino dan Gideon tidak boleh ragu sedetik pun. Dan tentu saja begitu mereka benar-benar mencoba hidangan tersebut, pada saat itu lomba makan pun dimulai.